Sebelum saya memulai amal soleh, hatinya barangkali belum ditoto hatinya, atau barangkali lupa, supaya mendapatkan pahala dari Allah, supaya diniati karena Allah. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan haji dan umroh. Jadi untuk tahun depan, ya, tahun 2026, para jamaah yang sudah mendaftar, khususnya di tahun pendaftaran tahun 2013 dan pendaftaran di tahun 2012, tahun 2012 yang tahun kemarin itu tidak berangkat, mungkin karena tidak bisa melunasi atau hal-hal yang lain, insya Allah tahun ini berangkat. Nah, adapun sekarang ini kementerian itu kan ada yang namanya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi orang-orang yang haji dan umroh ini khusus dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, adapun tata caranya, ini langsung saja ya, jadi supaya tidak lama. Orang yang sudah mendaftar haji itu silahkan, ya siapa saja, baik itu yang daftarnya umpamanya di atas tahun 2013, kalau ingin melihat kapan saya akan haji, itu silahkan mendownload yang namanya aplikasi Haji Pintar. Jadi ada yang namanya aplikasi Haji Pintar, kemudian nanti di situ masukkan nomor porsinya. Insya Allah nanti akan keluar estimasi kapan berangkatnya. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini karena pengalaman saya pribadi, insya Allah tahun ini, ya tahun akan datang, bukan tahun ini, saya juga dapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tempo hari itu dari bank tempat saya menabung, kemudian ada info, ya. Jadi assalamualaikum Bapak Ibu, bla 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 bla. Kemudian dia menginformasikan bahwa persiapan untuk pelunasan. Nah, kalau untuk pelunasan, jadi ada tata caranya. Ya, sebelum pelunasan itu nanti Bapak Ibu dapat informasi dari bank untuk persiapan pelunasan. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah dapat info seperti itu, silahkan membuat paspor. Ya, ke imigrasi, bikin paspor, bilang saja saya mau melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah punya paspor pada saat umroh, ya tidak perlu bikin lagi, sudah itu saja. Kalau sudah punya paspor. Nah, adapun setelah punya paspor, kemudian bikin ya, atau membuat biometrik ya, visa untuk dilaporkan ke negara Saudi. Tata caranya bagaimana? Jadi nanti bisa dibaca cari saja di Google biometrik haji. Kalau Bapak Ibu bingung, minta bantuan ke putra-putrinya. Nanti di situ di-scan dan lain sebagainya. Umpama kesulitan, ya, pinjem ke temen yang HP-nya merek iPhone. Karena kemarin itu di KPIH lama berjam-jam tidak bisa nyambung-nyambung, ternyata pakai iPhone itu klek lebih mudah. Ini masukan saja ya. Jadi kalau umpama kesulitan di rumah pakainya Android, ya silakan, barangkali punya teman atau siapa pakai iPhone lebih mudah, cepat ya, seperti itu. Kemudian setelah punya paspor, biometrik sudah, kemudian datanglah ke puskesmas setempat yang ada di kecamatan tempat tinggal Bapak Ibu. Datang saja. Caranya bagaimana datangnya? Apakah harus ke loket pendaftaran? Tidak. Di setiap puskesmas kecamatan sudah tersedia yang namanya loket haji dan bukan haji dan umroh, loket pendaftaran haji. Datang saja, bawanya bawa apa? Bawa surat yang dari depan. Kan kita pada saat menabung, kemudian laporan ke depan dapat surat tuh, lembaran bahwa kita itu sudah masuk porsi, namanya lembaran porsi.
berikan kepada petugas puskesmas, nanti didata dan sebagainya. Nah, nanti di situ dicek kesehatannya. Caranya bagaimana? Caranya awalnya ditanya. Contoh misalnya, Bapak siapa namanya? Orang tuanya siapa? Presiden RI kelima siapa? Umpamanya, ya. Tetangga ibu yang sebelah kanan siapa namanya? Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai orang yang ibadah haji itu, yang sekarang ini kan ketat, ya, akan ada ya, di video itu orang linglung, ya, pengen ngandangin ayam di pesawat kan. Nah, sekarang ini sangat ketat. Ya, jadi apakah orang ini pikirannya lempeng apa enggak? Gitu ya. Ditanya orang tuanya, kalau orang tuanya juga salah, ya berarti ada kelainan. Gitu ya. Nah, Abah juga sama ya, tempo hari itu ditanyanya ya lucu-lucu. Presiden ini siapa, anaknya siapa aja namanya, sekolahnya di mana. Yang kira-kira memang ngetes daya ingat ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti dari petugas puskesmas akan dirujuk ya, ke RSUD setempat. Untuk apa? MCU, medical check up. Jadi nanti surat itu dibawa, ternyata di RSUD juga sudah ada timnya. Nanti diarahkan tuh ke sono gitu. Tinggal bilang saja saya bawa surat ini dari puskes, saya akan check up. Apa yang diceknya? Yang diceknya ya, biasanya itu darah puasa, darah sebelum makan, kemudian dicek air seninya, dicek paru-paru dan jantungnya, nanti semua terlihat. Kalau ternyata ada kelainan, nanti tim dokternya akan merujuk supaya diobati dulu. Sampai apa? Sampai sehat. Nah, adapun umpama penyakit-penyakit ringan, nah kalau saya kemarin itu ya, terdeteksi aliran darahnya kurang lancar. Kemudian kata dokter ini sih nggak apa-apa Pak, aman. Hanya saja mau nggak dikasih obat? Mau. Ya udah silakan belinya di mana aja. Kemudian erek-erek dia buat resep seperti itu. Ya. Jadi intinya kesehatan ini betul-betul dinomor satukan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu ya. Kemudian nanti setelah cek kesehatan, nanti dapat informasi dari puskes karena link itu nyambung. Ya, nanti dari dokter RSUD ngasih tahu bahwa misalnya Abah Jojo sehat, nanti keluarlah surat istitoah. Nah surat itu untuk pelunasan, dibawa ke bank bahwa Abah Jojo sudah siap berangkat, silakan dilunasi. Itu seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah itu untuk tata cara persiapan haji Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini sangat-sangat ketat. Hanya saja ini Bapak Ibu ada yang mau haji tahun 2026, angkat tangan. Di sini ada? Oh tidak ada? Oh, belum.